Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang Homo erectus, yakni manusia purba yang punah karena terlalu malas. Kata Homo erectus berasal dari dua kata, yakni Homo dan erectus. Homo berarti manusia dan erectus berarti berdiri tegak. Fosil Homo erectus sendiri pertama kali ditemukan oleh pakar anatomi asal Belanda, yakni Eugene Du Bois pada tahun 1890-an di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Homo erectus dipercaya berasal dari Afrika dan bermigrasi selama masa Pleistosen awal, sekitar 2,0 juta tahun yang lalu, dan terus menyebar ke seluruh dunia hingga mencapai Asia Tenggara. Lalu, apa saja fakta menarik seputar Homo erectus ini? Jangan kemana-mana dan simak video berikut ini. 1. Fosil pertama Homo erectus ditemukan di Indonesia. Fosil Homo erectus pertama kali ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pada tahun itu, Du Bois bersama timnya menemukan fosil tulang paha dan tempurung kelapa. Maksudnya tempurung kepala. Saat menemukan fosil tersebut, Du Bois menamakan fosil temannya dengan sebutan Pithecanthropus erectus. Dari hasil penelitian Du Bois, diketahui bahwa fosil tersebut merupakan manusia purba dengan rupa seperti kera, namun berjalan dengan tegak. Perihal rupanya, Homo erectus diperkirakan memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi dari sisi ke sisi. Tak hanya itu, Du Bois memperkirakan Homo erectus memiliki hidung yang tebal dan wajah menonjol ke depan dengan dahi miring ke belakang. Apakah ada di antara kalian yang merasa mirip dengan beliau? Soal cara hidupnya, Du Bois menduga bahwa manusia purba tersebut hidup dengan cara berburu yang kemudian dikumpulkan. Hidupnya diperkirakan secara nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. 2. Ditemukan di berbagai belahan dunia. Penemuan pertama Homo erectus memang di Indonesia, namun berdasarkan penelusuran para ilmuwan yang kemudian dilakukan beberapa tahun setelahnya, fosil Homo erectus tersebar di beberapa tempat lainnya di luar Indonesia. Pada tahun 1920-an, Johan Gunnar Anderson dan Walter Granger menemukan fosil Homo erectus di Tiongkok. Fosil yang ditemukan kisaran tahun 1923 hingga 1927 itu disebut dengan manusia Peking. Pada tahun-tahun selanjutnya, penemuan-penemuan fosil Homo erectus menjadi semakin banyak. Pada tahun 74 dan tahun 84, Kamoya Kimeu menemukan fosil Homo erectus di daerah Kenya, wilayah Afrika. Dan terakhir pada tahun 2014, diketahui bahwa Homo erectus pernah mendiami daerah semenanjung Arab di Arab Saudi. Penemuan itu diprakarsai oleh tim peneliti dari Australian National University. 3. Punah karena terlalu malas. Rasa malas seringkali datang dan menghambat kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Tidak jarang, rasa malas berhasil menghentikan langkah kita. Lebih mengejutkan lagi, rasa malas ternyata dapat membuat kita punah. You! Yes? Not you, him! What's your name? Me. Yes, you! I am me. He's me. And I'm you. You! Para arkeolog dari Australian National University menemukan hal ini setelah menganalisis ribuan artefak yang ditemukan di situs penggalian semenanjung Arab di Safakah modern, Arab Saudi pada tahun 2014. Lebih lanjut, para arkeolog ini mengungkapkan
bahwa Homo erectus tidak melakukan upaya yang maksimal untuk membuat alat atau mencari persediaan bahan makanan untuk sekedar bertahan hidup. Sebaliknya, mereka justru tinggal di tempat yang memiliki akses mudah terhadap batu dan air. Mereka tidak hanya malas, mereka juga kolot. Peralatan yang mereka gunakan tetap sama, baik itu ukuran maupun komposisinya. Padahal lingkungan di sekitar mereka selalu berubah, ungkap salah satu peneliti. Lebih lanjut, peneliti tersebut mengatakan bahwa kombinasi dari tidak adanya perkembangan pada Homo erectus dan lingkungan yang berubah menyebabkan mereka tidak dapat bertahan dan akhirnya punah. Kisah Homo erectus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita manusia modern. Ketika kita malas atau mulai mengalami rasa malas melakukan suatu pekerjaan, kita dapat mencoba misalnya berjoget atau hal lain yang mungkin saja bisa mengalihkan rasa malas kita dan membuat kita lebih semangat dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal lain yang dapat kita lakukan untuk mengusir rasa malas adalah dengan berbagi cerita dan bersenda gurau dengan sahabat rekan kerja kita. Oh, nama putih itu aku mau pakai ya? Anda maalem dari rasa. Ambil kau piring. Ya. Balungnya nak lau. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Homo erectus ini adalah rasa malas dapat menyebabkan kepunahan. Jadi jangan malas atau Anda akan punah. Sekian video saya hari ini dan terima kasih kepada Mbak Google yang sudah membantu saya. Sama-sama.